Delegasi Jawa Timur Indonesian Future Leader Conference Room Educational Quality 2019 dan Volunteer Pendidikan Anak TKI Sarawak, Malaysia. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib presentasi LKTIN AISEMA. Yang pertama, seluruh finalis, moderator, dan dewa juri wajib masuk room Zoom 30 menit sebelum acara dimulai dengan menggunakan nama lengkap dan keterlambatan maksimal 10 menit. Yang kedua, peserta finalis wajib mengenakan seragam sekolah. Yang ketiga, peserta finalis dilarang membagikan info Zoom kepada orang lain yang bukan peserta. Yang keempat, selama penyampaian materi, peserta tidak diperkenankan untuk menyalakan mikrofon dan menampilkan slide kecuali peserta finalis yang melakukan presentasi. Yang kelima, peserta finalis wajib menyalakan mikrofon dan kamera saat presentasi, bertanya maupun menanggapi. Yang keenam, peserta finalis dapat mengajukan pertanyaan setelah instruksi dari moderator dengan jumlah penanya maksimal 3. Yang ketujuh, durasi penyampaian materi maksimal 10 menit dan 5 menit untuk sesi tanya jawab. Yang kedelapan, peserta finalis yang berhalangan tidak dapat digantikan oleh peserta lain. Bagi peserta finalis yang tidak hadir dalam room Zoom akan didiskualifikasi dari perlombaan. 9. Peserta finalis tidak diperkenankan melakukan segala bentuk tindakan yang bersifat menghambat bahkan mengganggu proses. 10. Peserta finalis wajib mematuhi tata tertib yang sudah ditentukan. Jika melanggar, maka akan dinyatakan diskualifikasi. Baik, untuk finalis LKTIN AISEMA nomor urut pertama, atas nama Alia Nurul Wahida dan Dian Nurita Hasana dari SMA 1 Simanjaya. Apakah sudah siap? Siap, Kak. Suaranya terdengar? Ya, terdengar. Akses share screen-nya, Kak. Oh ya, tunggu ya.
Kak. Aksesnya bagaimana, Kak? Share screen. Ya, harap ditunggu ya. Ya, Kak. Itu Harap ditunggu ya. Ya, Kak. Itu Harap ditunggu ya. Ini share screen dari panitia ya, Kak? Iya, share dari panitia. Kemarin katanya kok dari peserta share screen. Harap ditunggu ya. Ini share screen dari panitia ya, Kak? Iya, dari panitia. Mohon maaf. Iya, share dari panitia. Kemarin katanya kok dari peserta share screen. Ya, mohon maaf. Harap ditunggu ya. Ada sedikit kendala ini tadi. Ini share screen dari panitia ya, Kak? Iya, dari panitia. Iya, share dari panitia. Suaranya kok kemarin katanya kok dari peserta share screen. Ya, mohon maaf. Harap ditunggu ya. Ada sedikit kendala ini tadi. Kak, ini share screen dari panitia ya, Kak? Iya, dari panitia. Iya, share dari panitia. Suaranya kok kemarin katanya kok dari peserta share screen. Ya, mohon maaf. Harap ditunggu ya. Ada sedikit kendala ini tadi. Kak, ini share screen dari panitia ya, Kak? Iya, dari panitia. Iya, share dari panitia. Suaranya kok kemarin katanya kok dari peserta share screen. Ya, mohon maaf. Harap ditunggu ya. Ada sedikit kendala ini tadi. Kak, ini share screen dari panitia ya, Kak? Iya, dari panitia. Iya, share dari panitia. Suaranya kok kemarin katanya kok dari peserta share screen. Ya, mohon maaf. Harap ditunggu ya. Ada sedikit kendala ini tadi. Kak, ini share screen. Ya, baik. Langsung saja bisa dimulai untuk melakukan presentasi. Maaf, Kak, suaranya itu kok jadi berulang-ulang ya? Halo. Baik, sudah bisa mendengar suara saya, Kak? Ya, sudah. Untuk share screen-nya? Bisa dikasih akses. Apakah itu Kak biasanya kan bisa kasih akses peserta untuk share screen, Kak? Biar lebih enak kan kita lebih paham soal PPT-nya. Jadi kalau pindah slide kita enak, Kak. Gimana, Kak? Ya, bisa langsung dimulai untuk presentasinya. Waktu untuk presentasi 10 menit. Kak, bisa mendengar suara saya? Bisa terdengar. Mereka pernah berkata, bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa. Kalah, coba lagi, gagal, bangkit kembali. Bangkit itu curi perhatian dunia dengan prestasi.
Maka dari itu, saat ini kami akan mencuri perhatian Dewan Juri dengan sebuah prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional OISEMA, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya Alia Nurul Wahidah dan rekan saya Dian Nurita Hasanah. Kami dari SMA 1 Simanjaya Lamongan akan mempresentasikan karya kami yang berjudul Sapa Semanja, Pembiasaan Pagi SMA 1 Simanjaya sebagai best practice kristalisasi karakter dan akhlak mulia siswa di era disrupsi 4.0. Sesiap apakah siswa dalam menghadapi era disrupsi 4.0? Globalisasi, era disrupsi, perang cyber, dan berbagai hal sejenis itu sering diucapkan tanpa tahu apa arti dan maksudnya. Globalisasi merupakan hal yang terus berkembang di dunia. Pada saat ini, globalisasi telah mencapai era baru, yakni era disrupsi 4.0. Pada era ini, teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat, di mana semua orang dapat melakukan segala hal dengan mudah. Begitu juga dalam mengakses informasi. Namun, mudahnya mengakses informasi menjadi suatu ancaman tersendiri bagi para siswa, di mana mereka akan mengakses berbagai informasi tanpa batas yang jelas, yang tentunya akan berpengaruh pada karakter dan moral siswa. Menurut Pratama, di era disrupsi 4.0, banyak manusia yang kehilangan jati diri dan pegangan hidup mereka. Maka dari itu, saat ini karakter siswa sangat dipertaruhkan dan benteng moral perlu diperkuat. Adanya upaya pembentukan karakter dalam sistem pendidikan tentu sangat berpengaruh sebagai fondasi utama siswa dalam menghadapi era disrupsi 4.0. Maka dari itu kami akan memperkenalkan Sapa Semanja yang merupakan best practice SMA 1 Simanjaya dalam upaya pembentukan karakter siswa di era disrupsi 4.0. Dari uraian latar belakang tersebut, kami memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana SOP Sapa Semanja dan bagaimana efektivitas Sapa Semanja. Dari rumusan masalah tersebut, kami memiliki tujuan penelitian, yakni mengetahui SOP Sapa Semanja dan mengetahui efektivitas Sapa Semanja sebagai upaya kristalisasi karakter siswa di era disrupsi 4.0. Dewan Juri yang terhormat, era disrupsi merupakan era di mana perkembangan teknologi berubah secara drastis. Pada era ini, perkembangan teknologi faktanya memberikan dampak negatif bagi dunia pendidikan. Banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan hanya untuk tujuan komersial saja. Padahal, pendidikan seharusnya mampu meningkatkan potensi serta tingkat spiritual keagamaan siswa. Pendidikan bukan soal berpikir kritis di bidang akademis, tetapi pendidikan juga harus memperhatikan pembentukan karakter. Karakter ini harus ditanamkan sedini mungkin melalui kegiatan keteladanan dan juga pembiasaan. Salah satunya adalah dengan penerapan best practice. Best practice sendiri merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan kualitas sekolah yang dilakukan oleh sekolah dan warga sekolah. Best practice tentunya memiliki SOP atau Standard Operating Procedure. Standar Operating Procedure ini berarti sebuah sistem yang bertujuan untuk memudahkan, merapihkan, serta menertibkan suatu program. Sapa Semanja merupakan best practice SMA 1 Simanjaya yang memiliki SOP dimulai dari senyum, salam, jabat tangan, hingga kegiatan Qurani. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode analisis deskriptif. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan objek dan juga peristiwa yang kami teliti. Penelitian ini kami lakukan selama 3 minggu yang terdiri dari kegiatan wawancara, observasi SOP, dan juga observasi pelaksanaan program Sapa Semanja. Sumber data kami dapatkan dari berbagai jurnal dan juga hasil wawancara. Sementara metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah metode observasi, yakni jenis participant observation, karena kami ikut terlibat dalam kegiatan yang kami teliti. Kemudian metode wawancara kami lakukan secara daring dan juga luring,
karena adanya pandemi COVID-19. Sapa Semanja memiliki beberapa SOP yang dilakukan secara terprogram, bertahap, dan berkesinambungan. Yang dimulai dari ketika siswa memasuki gerbang, akan ada beberapa guru yang menunggu, dan para siswa dibiasakan untuk tersenyum, salam, dan berjabat tangan kepada guru. Hal ini ditujukan agar siswa memiliki rasa hormat dan tawadhu terhadap guru. Setelah itu, para siswa langsung berkumpul ke aula untuk mengikuti pembacaan Tatbibul Athos dan Aqidatul Awam. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menanamkan nilai-nilai tauhid pada diri siswa agar lebih mengenal Zat Penciptanya dan memahami fitrahnya sebagai manusia. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sholat duha berjamaah yang diimami oleh guru yang bertugas. Pada kegiatan ini, para guru juga diwajibkan ikut serta sebagai contoh pada para siswa. Dengan dilakukannya kegiatan sholat duha berjamaah, diharapkan siswa dapat tumbuh menjadi karakter yang religius dan berpegang teguh terhadap ajaran agama. Kemudian para siswa langsung kembali ke kelas masing-masing untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Namun sebelum itu, para siswa dibiasakan untuk melaksanakan program Qur'ani selama 30 menit, yakni program tilawah Al-Quran secara berkelompok yang dibimbing oleh guru pembimbing Qur'ani. Sapa Semanja memiliki 3 tahapan dalam proses pembentukan karakter. Yang pertama yakni tahap growing good, yaitu mengetahui kebaikan. Setelah mengetahui kebaikan, diharapkan siswa dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni tahap loving good dan acting good. Dari wawancara yang kami lakukan, kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Bisa dilihat dari grafik tadi, dari pihak guru sebanyak 86% menyatakan merasakan dampak positif dari kegiatan tersebut. Siswa yang tadinya berperilaku menyimpang, sedikit demi sedikit berubah menjadi lebih baik. Namun, 14% yang lain menyatakan belum merasakan dampak positifnya, yang dikarenakan guru tersebut tidak memiliki jam pagi, sehingga tidak dapat mengikuti pembiasaan pagi SMA 1 Simanjaya. Dari pihak siswa, sebanyak 90% menyatakan merasakan dampak positifnya. Mereka cenderung berkeinginan kuat untuk berubah diri mereka menjadi lebih baik. Namun, 10% yang lain menyatakan belum merasakan dampak positifnya, dikarenakan kurangnya keinginan mereka untuk berubah menjadi lebih baik. Sapa Semanja telah menerapkan 3 model pembelajaran yang diyakini efektif dalam pembentukan karakter. Metode yang pertama yakni taklim, yaitu mengajarkan sesuatu yang belum diketahui siswa. Metode yang kedua yakni metode takkib, yaitu membiasakan hal baik dan mendisiplinkan. Metode yang ketiga yakni metode tarbiyah, yakni dengan peduli dan kasih sayang, yang mana di dalamnya terdapat asah, asih, dan asuh. Kesimpulan dari pembahasan tersebut, yang pertama adalah SOP Sapa Semanja terdiri dari kegiatan senyum, salam, jabat tangan, dilanjutkan pembacaan Ratibul Athos, dilanjutkan pembacaan Natam Aqidatul Awam, kemudian sholat duha, dan yang terakhir adalah Quran. Program Sapa Semanja terbukti dapat mengubah karakter siswa menjadi lebih baik di era disrupsi 4.0. Dapat dilihat dari grafik sebelumnya. Namun, program Sapa Semanja masih memerlukan evaluasi secara berkala dan juga tertib administrasi. Selain itu, dukungan dari siswa, orang tua siswa, dan juga tamu dari luar hendaknya paham terkait program Sapa Semanja, sehingga para siswa mampu melakukan SOP secara maksimal. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sapa Semanja menuju generasi milenial berakhlak karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Kepada para dewan juri, bisa langsung melakukan tanya jawab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dikasih kesempatan berapa pertanyaan, panitia, minta tolong. 5 menit, Pak.
Oh, berarti berapa saja ya? Tidak dibatasi begitu. Hanya 5 menit saja. Oke. Saya rasa dari penyampaiannya tadi itu cukup bagus, cukup baik, cuman apa namanya, yang saya amati dari artikel atau dari makalahnya itu ada yang kurang sinkron mengenai sistematika penulisan artikelnya. Oke, begini saja. Coba rumusan masalah dari saudara itu ada berapa poin kira-kira. Kemudian dari rumusan masalah itu kan problem yang harus dijawab. Itu. Jadi saudara menemukan apa namanya problem yang ditulis dalam artikel, kemudian problem itu nanti dijawab di pembahasan. Seperti itu. Dan paling tidak nanti dari peserta itu memberikan kesimpulan. Dan kesimpulan itu jawaban yang sangat singkat dari semua rumusan yang ada. Saya amati di pembahasannya itu kurang sesuai dengan rumusan masalahnya. Belum menjawab apa-apa di situ. Termasuk di apa namanya di kesimpulan. Kesimpulannya itu hanya berbentuk narasi dan belum bisa menjawab dari kurang lebih kalau tidak salah itu ada 5 atau 6 rumusan masalah. Bisa saudara jelaskan tentang hal itu? Silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Kami akan berusaha menjawab pertanyaan dari Bapak. Terkait rumusan masalah kami itu hanya 2, Pak. Nah, di sini kami sudah menjawab di pembahasan, sudah kami bahas secara rinci, kemudian di kesimpulan sudah kami jawab secara singkat, Pak. Mungkin bisa Bapak lihat rumusan masalah kami hanya ada 2, yaitu bagaimana standar operating prosedur Sapa Semanja dan bagaimana efektivitas Sapa Semanja. Dan dalam pembahasan juga sudah kami jawab apa saja standar operating prosedur yang dimiliki oleh Sapa Semanja. Yang dimulai dari tadi senyum, salam, jabat tangan, pembacaan Rotibul Aqdos dan Aqidatul Awam, kegiatan sholat duha berjamaah, dan kegiatan Qur'ani. Lalu untuk rumusan masalah yang kedua, yakni bagaimana efektivitas Sapa Semanja. Itu sudah kami jawab juga di pembahasan yang kedua ketika membahas grafik wawancara. Nah, grafiknya itu, Pak, kami dapatkan dari hasil wawancara, kan? Pada grafik itu sudah kami jelaskan bahwa ternyata berdasarkan hasil wawancara, program Sapa Semanja ini memang terbukti efektif dalam upaya pembentukan karakter dan akhlak mulia siswa di era disrupsi 4.0. Seperti itu, Pak. Oke. Oke, kalau sudah silakan Mbak Hana. Oke. Ini ada artikel yang mirip tadi. Oke. Oke, sudah. Moderatornya mana nih? Untuk Mbak Rahma bisa dipersilakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mohon maaf juga karena terlambat untuk masuk karena tadi ada kelas. Jadi presentasi yang luar biasa dari adik-adik SMA Negeri SMA 1 Simanjaya Lamongan. Betul di sini sudah ada 2 rumusan masalah tentang yang pertama SOP dan yang satu efektivitas. Tetapi saya rasa untuk poin yang kedua di rumusan masalah ini masih kurang greget gitu. Kenapa? Karena di sini kan bagaimana efektivitas Sapa Semanja, pembentukan karakter dan akhlak mulia siswa SMA Simanjaya. Nah, ya perlu digarisbawahi bahwa ketika adik-adik menjelaskan ada perubahan positif dari sikap-sikap yang menyimpang, itu tidak dijelaskan sikap-sikap menyimpang seperti apa.
Jadi belum greget gitu. Yang kedua adalah lalu di era disrupsi seperti apa sebenarnya perubahan sikap tersebut yang kemudian bisa ditangkis dengan adanya sapa semanja gitu. Nah, yang ketiga, apa sih perbedaan? Saya rasa sekolah-sekolah yang berlabel Islam di Indonesia juga punya kebiasaan seperti ini gitu. Contohnya di Mandua Mojokerto, di situ ada namanya Bengkel Qurani. Nah, apa perbedaan sapa semanja dengan program-program yang lain gitu untuk merubah sikap-sikap atau karakter siswa yang kemudian menyimpang, kemudian menjadi lebih baik itu seperti apa? Nah, di artikel ini itu belum tidak dijelaskan secara langsung dan gamblang, bahkan berapa jumlah respondennya juga tidak dijelaskan. Kemudian ada beberapa catatan juga untuk penulisannya, contohnya di halaman di daftar Mohon isi. maaf, waktunya sudah habis. Oh, sudah ya udah itu aja. Ada 3 tadi ya pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya. Ya baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan komentar dan terima kasih juga kepada peserta nomor urut pertama. Langsung saja dilanjut dengan peserta nomor urut kedua atas nama Adijaya Saputra dari SMA N1 Jombang. Apakah sudah siap? Belum Kak, belum. Sebentar. Ini gimana share screen-nya? Share screen-nya gimana Kak ya? Maaf. Dari kita atau dari Kakak? Share screen-nya. Kena gila. Iya. Ini. Oh, gak kena. Sudah ya. Apakah bisa didengar suara saya, Kak? Kakak Panitia, mohon maaf. Apakah bisa didengar suara saya? Iya, sudah terdengar. Dan apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah. Iya, Kak. Baik, langsung saja bisa dimulai untuk melakukan presentasi. Bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu Dewan Juri, serta para finalis serta kakak-kakak. Perkenalkan, nama saya Adijaya Saputra. Saya dari SMA Negeri 1 Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya saya yang berjudul Santun Bertutur Kesenian Besutan, Komunikasi Efektif Pemersatu Generasi Penerus Bangsa. Lalu di sini, di slide kedua, ada peta konsep sederhana, di mana ada pendahuluan, metode penelitian, kesimpulan dan saran, dan juga hasil dan pembahasan. Lanjut di latar belakang. Di mana yang pertama, besut memiliki fungsi sebagai penyampaian pesan, dan itu merupakan khas dari besutan. Lalu kurangnya komunikasi efektif adalah faktor utama penyebab problematika tersebut. Kemudian kondisi bangsa yang sedang mengalami problematika dalam komunikasi. Dan yang terakhir di latar belakang saya yaitu cara penyampaian pendapat, kritik, dan cara dalam penyelesaian permasalahan pada era sekarang ini tidak selaras dengan nilai luhur di dalam kesenian besutan. Jadi itu adalah latar belakang dari karya saya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana besutan berkembang di daerah Jombang? Lalu yang kedua, bagaimana sih prosesi yang ada di dalam besutan? Ketiga, bagaimana penggambaran tokoh-tokoh yang ada dalam besutan? Lalu yang keempat, bagaimana besutan berperan sebagai media komunikasi efektif dalam mewujudkan persatuan bangsa. Dan yang kelima, bagaimana respon generasi muda terhadap kesenian besutan sebagai media komunikasi yang efektif. Di slide yang kelima adalah metode penelitian. Jadi penelitian saya ini dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 27 Agustus
2020. Yang pertama terletak di Desa Gongseng, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Dan yang kedua ada di SMA Negeri 1 Jombang. Mengapa saya memilih penelitian saya di Desa Gongseng? Karena di Desa Gongseng terdapat tokoh besutan yang masih hidup sejak zaman dahulu, sejak zaman penjajahan Jepang. Oleh karena itu, saya memilih Desa Gongseng dan saya langsung mewawancarai beliau yang bernama Mbak Tajib. Lanjut di slide berikutnya, yaitu alur pikir penelitian. Bagaimana sih alurnya? Bagaimana sih jalannya penelitian saya ini? Yang pertama, karena cara penyampaian pendapat kritik dan cara dalam menyelesaikan permasalahan pada era sekarang ini tidak selaras dengan nilai luhur di dalam kesenian besutan. Lalu adanya penelitian, adanya observasi, adanya wawancara untuk menyelesaikan hal ini. Bagaimana solusinya? Setelah ada penelitian, maka kita harus terjun, kita harus mengimplementasikan dengan berupa ekstrakurikuler dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya yang tentunya dapat merevitalisasi kebudayaan ini. Hingga pada akhirnya di situ ada anak panah yang Persatuan Indonesia. Itu alur pikir penelitian dari karya tulis saya. Di slide yang nomor 7 yaitu jenis dan sumber data. Yang pertama saya menggunakan jenis dan sumber data yang primer, yaitu melewati wawancara. Wawancara saya tidak hanya 1 kali, tapi 2 kali di Mbah Tajib, yaitu tokoh besutan yang masih asli, yang masih hidup, yang ada sejak zaman penjajahan dulu. Jadi mereka, Mbah Tajib ini tahu bagaimana perkembangan besutan di Kabupaten Jombang, bagaimana besutan dapat mengubah dan cocok untuk permasalahan yang ada pada sekarang ini. Kemudian jenis dan sumber data yang kedua, yaitu menggunakan data sekunder, yaitu 2 buku. Yang pertama Besutan Jombang, dan yang kedua adalah Sejarah dan Budaya Jombang. Lanjut di slide ke-8, yaitu hasil dan pembahasan. Bagaimana sih hasil dan pembahasan dari penelitian saya ini? Yang pertama, yaitu perkembangan besutan di Jombang. Yang pertama yaitu asal-usul kesenian besutan adalah kesenian lero. Jadi sebelum adanya kesenian besutan ini, diawali dengan kesenian lero. Apa sih kesenian lero itu? Kesenian lero adalah berupa kesenian yang berupa seperti hiburan untuk amen, bahasanya amen. Kemudian berkembang menjadi kesenian besutan. Dan kesenian besutan ini sebenarnya adalah cikal bakal juga dari kesenian ludruk. Kemudian yang kedua adalah sampai sekarang eksistensi besut masih ada. Betul, masih ada. Di Kabupaten Jombang sendiri, meskipun besut ini termasuk ke dalam kesenian yang dari dulu, tapi eksistensinya masih ada. Dan yang ketiga, pemerintah dan generasi muda kompak merawat kesenian besutan. Jadi tidak hanya dari satu pihak, tapi berbagai pihak kompak untuk menjaga dan merawat kesenian besutan. Karena apa? Kesenian besutan ini adalah kesenian yang punya nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan metode media dalam menyelesaikan miskomunikasi yang tidak efektif pada era sekarang ini. Kemudian yang di slide ke-10, prosesi dalam besutan. Bagaimana prosesi dalam besutan? Bagaimana pertunjukan dalam besutan? Yang pertama, dalam ritual dimulai dengan pembawa obor oleh Mangondo. Jadi Mangondo membawa obor dan kedua besut merebut obor tersebut dilanjutkan dengan sesoroh kidungan khasnya. Jadi yang pertama Mangondo membawa obor dan yang di belakangnya adalah besut. Besut tertutup matanya dan tidak dapat melihat apa-apa. Karena ini adalah filosofinya bahwa besut itu diatur oleh pemimpin diktator, tidak dapat berkomunikasi, tidak dapat menyuarakan apa yang sebenarnya keinginan masyarakat. Itu filosofi dari prosesi dalam besutan. Yang kedua ini adalah besut merebut obor, dilanjutkan dengan sesorah kidungan khasnya. Jadi ada kidungan khas besutan. Ini kidungannya. Kembang gongso riciane wayang paruwa kaliman mawon sir kusir bang kumbang prau kentir gak disambang sabuke ilang bajul mudik ketayal gendang debok tancepe wayang
ngajak lian selari oleh limbangan kaliman mawon wak lele hu elailo wak lolo hu elailo ayo bareng konco hu elailo lo bis kuntul baris. Itu ada salah satu kidungan khas dari besutan. Yang ketiga, konflik diakhiri dengan Rusmini, Besut, dan Mangondo yang saling memaafkan. Lanjut di slide berikutnya. Tokoh-tokoh besutan. Besut adalah yang pakai ini kaos putih, itu adalah Besut. Kemudian Rusmini yang pakai baju kaos biru ini perempuan. Kemudian Mangondo itu yang pakai baju hitam ini Mangondo, dan semua gambar yang pakai baju Madura ini. Ini adalah salah satu tokoh-tokoh besutan potret dari ekstrakurikuler teater dari SMA Negeri 1 Jombang. Ini merupakan bukti bahwa kesenian besutan itu masih tetap dilestarikan oleh generasi muda. Lalu di slide berikutnya, peranan besutan sebagai media komunikasi efektif dalam mewujudkan persatuan bangsa. Satu, model komunikasi di dalam kesenian besutan dibutuhkan pada masa sekarang ini yang rata-rata memunculkan emosi. Kemudian yang kedua, besutan sebagai media komunikasi efektif Maaf, dalam untuk memupuk presentasi kurang 2 menit lagi. Dan yang selanjutnya yaitu respon generasi muda. Yang pertama, pengabdian seniman dan pemerintah tetap eksis. Yang kedua, saling bahu-membahu dalam merawat tradisi asli Kabupaten Jombang. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, kesenian besutan berkembang melewati berbagai proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Yang kedua, di setiap prosesi di dalam kesenian besutan mempunyai arti tersendiri. Yang ketiga, tokoh-tokohnya memiliki karakter khas yang paling melengkapi. Yang keempat, besutan memiliki makna dan nilai luhur yang dapat dijadikan media komunikasi efektif. Lalu kesimpulannya kelima, munculnya kreativitas dari berbagai pihak untuk merawat kesenian besutan. Saran dari penelitian ini adalah saatnya untuk menghidupkan, melestarikan, dan membudayakan yang terkandung pada kesenian besutan dalam praktek kehidupan nyata. Itu adalah presentasi dari karya ilmiah saya. Ada yang ditanyakan? Baik, kepada Dewan Juri bisa memberikan pertanyaan. Dimohon untuk Mbak Rahma bisa memberikan komentar terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sangat menarik sekali ini. Bahan dan objek penelitiannya juga sangat jelas ya di sini. Yang saya tanyakan di sini di bagian bab 3, kerangka teori. Di bab 2 ya. Ini hanya sekedar saran, boleh dijawab, boleh tidak dijawab. Mengenai tinjauan pustaka dan kerangka teori lagi. Ini masih kurang banget ini. Jadi belum ada beberapa teori yang mewakili. Sebenarnya ini kalau misalkan ini dicari, teorinya banyak. Jadi kalau bisa setiap subbab atau tiap bab itu nanti tiap poin-poin teori itu bisa memberikan penjelasan dari tiap-tiap rumusan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ingin membahas 4 poin, 5 poin, maka di tinjauan pustaka ataupun kerangka teorinya itu juga harus ada jawaban teori yang bisa memberikan penjelasan lah mengenai apa yang dibahas itu. Jadi saya lihat di kerangka teori ini hanya ada 2 pembahasan saja, besutan dan komunikasi yang efektif. Oke, jadi itulah masukan dari saya. Ya, terima kasih. Oke, Bapak. bisa dilanjut, Mbak Rahma. Terima kasih. Iya. Silakan untuk Mbak Rahma. Iya. Ada Jaya Saputra, wah, Ya, presentasi yang bagus ya, menggebu-gebu, kelihatan semangatnya masih pagi, masih ini. Ya, karena ini adalah ya semangat besutan Kak Rahma. Oh, semangat. Dari kesenian besutan harus tetap diimplementasikan.
Siap, siap. Gini, Ade, Oke. di sini aku lihat ada 5 rumusan masalah ya. Iya, Sangat, sebenarnya ini menurut saya terlalu banyak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan rasio halaman dan bahasannya. Ini ibarat orang itu meskipun dia kelihatannya multitalenta, dia tidak bisa fokus di salah satu bidang. Nah, siap. ini saran dari saya. Iya, Kak. Makasih, Kak. Mungkin rumusan masalahnya bisa dipangkas yang lebih mewakili tulisan kamu yang mana, di situ kamu tonjolkan. Jadi tidak usah terlalu banyak, karena terlalu banyak juga membutuhkan membutuhkan penjabaran. Jun aja, Jun. Jun aja, Jun. Pak Ibnu. Oke, bisa. Oke, mungkin itu saja, Adek, karena jaringannya tidak memungkinkan di Pare ini. Ya, hanya itu saja. Kalau misalnya disuruh memilih berapa, yang mana rumusan masalah yang mewakili tulisan kamu ini yang mana, dan kenapa itu perlu kamu jelaskan. Itu aja. Siap, Kak. Oke, kembali ke moderator. Terima kasih. Baik. Kak. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan komentar. Dan apakah sudah, Kak, pertanyaannya, saran-saran, komentarnya? Karena ini masih ada sisa waktu, mungkin ada tambahan dari finalis lainnya yang mau bertanya. Saya mau bertanya. Siap. Ya, silakan. Jadi, Anda sebagai peneliti, bagaimana cara Anda meyakinkan kami sebagai audiens tentang seberapa efektifkah besutan ini sebagai media komunikasi? Seperti yang kita tahu bahwa mungkin bahasa seni itu tidak seperti bahasa awam. Oh iya, siap. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana ya kita meyakinkan bahwa faktanya pada era sekarang ini komunikasi yang besosol kalau bahasa Jawa Timurnya itu tidak efektif. Tapi kalau lewat budaya, lewat kidungan-kidungan yang misalnya kidungan seperti ini. Atur priksa dumateng para mriksani kesenian kula besok Jombang panggenanipun. Ojo wani nang wong tuane persasat wani karo pangerane. Jadi lewat seni, kalau tidak lewat secara formal. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Ya, terima kasih kepada peserta nomor urut 2. Dan selanjutnya, peserta dengan nomor urut ketiga atas nama Arista Nauridana Hana Diakriswara dari SMKN 7 Malang. Apakah sudah siap? Sebentar, Kak. Mohon maaf jika diperbolehkan, kami ingin menggunakan screen yang berasal dari kami. Apakah terdengar, Kak, suaranya? Iya, silahkan di screen. Mohon sebentar. Ya, sudah terlihat. Baik, waktu presentasi bisa dimulai dari sekarang. Ada luwak, ada kopi, saling menemani di kelas sepi. Salam hormat dari kami untuk Dewan Juri dan teman-teman yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepada Bapak Ibu panitia yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia, kami dari SMK Negeri 7 Malang, saya Arista Nauri dan rekan saya Hana Diakriswara
akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Upaya Pelestarian Kearifan Lokal Pemakaman GTG Sudanoda sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia. Indonesia memiliki berbagai macam bentuk-bentuk kearifan lokal di setiap daerahnya. Salah satu kearifan lokal yang ada di Tanah Toraja adalah GTG Sudanlonda. Dari video ini dapat diketahui betapa uniknya kearifan lokal GTG Sudanlonda. Akan tetapi sangat disayangkan, banyak masyarakat yang belum mengenali tentang kearifan lokal tersebut. Bahkan masyarakat Toraja sendiri banyak yang tidak mengunjungi kearifan lokal tersebut, bahkan banyak yang tidak memperdulikannya. Karena itulah diperlukan adanya upaya pelestarian. Dari hasil-hasil penelitian kami, data-data yang tersebar, serta angket dan survei kami menemukan masalah-masalah yang dapat menyebabkan GTG Sudanlonda hilang. Nah, minimnya sosialisasi dan publikasi di media sosial. Selanjutnya, kurangnya minat masyarakat untuk berkunjung ke GTG Sudanlonda, sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang belum tahu apa sih GTG Sudanlonda, dan tidak adanya peningkatan wisatawan dari tahun ke tahun. Bagaimana GTG Sudanlonda akan berkembang jika masyarakat Sulawesi sendiri tidak tahu apa sih itu GTG Sudanlonda? Sehingga tujuan kami meneliti karya ini adalah yang pertama untuk memberikan tahu tentang kondisi dan proses ritual GTG Sudanlonda dan mengupayakan kelestarian kearifan lokal GTG Sudanlonda. Kearifan lokal sendiri, menurut Rasidi dan Bonihartus, adalah identitas suatu bangsa yang menjadi nilai-nilai luhur yang ada di suatu daerah yang menjadi landasan dalam tata perilaku setiap hari. Dan kearifan lokal dapat berupa fisik, rohani, ataupun material yang ada. Salah satu wujud kearifan lokal di Tanah Toraja adalah GTG Sudanlonda. GTG Sudanlonda menurut Tiga Anibarumbu dan Dia Dimulyani merupakan tempat yang menjadi saksi awal sejarah awal mula suku Toraja. Akan tetapi sangat-sangat disayangkan banyak sekali masyarakat yang mulai tidak memperdulikan adanya kearifan lokal tersebut. Karena itulah diperlukan adanya kepedulian masyarakat. Kepedulian masyarakat sendiri menurut Nodis adalah respon yang diberikan seseorang terhadap lingkungan di sekitarnya dengan tujuan untuk mengimplementasi orang lainnya untuk mengikuti tindakan tersebut. Metode penelitian, tempat dan waktu. Kami melakukan observasi pertama pada bulan Oktober sampai November 2018. Tapi sayangnya belum ada yang dapat mewadahi hasil penelitian kami, sehingga penelitian ini berhenti. Dan pada akhirnya, dan Amper mengadakan lomba, penelitian kami dilanjutkan pada bulan Juli sampai 1 September 2020. Untuk jenis penelitiannya, kami menggunakan metode kuantitatif pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data, kami peroleh melalui wawancara dan dokumen data dan sumber data melalui wawancara secara langsung maupun secara daring. Teknik analisa data, tahap pengumpulan, tahap penyajian data, tahap reduksi, dan tahap verifikasi. Berikutnya kami dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian etnografi. Dikarenakan metode penelitian ini sangat spesial karena membahas mengenai tentang kebudayaan yang ada di suatu daerah. Kami menetapkan 5 orang informan yang terdiri dari 3 orang pemuda asli suku Toraja, 1 orang guru yang mengajar di Toraja, dan seorang pembimbing ekstrakurikuler yang pernah mengunjungi daerah GTG Sudanlonda. Wawancara kami lakukan guna mendapatkan informasi-informasi dasar mengenai GTG Sudanlonda. Berikutnya, kami mulai membuat catatan etnografi sementara. Dari catatan etnografi sementara itu, kami kembali mengajukan pertanyaan kepada informan untuk mengetahui perbedaan dalam tradisi-tradisi yang dilakukan setiap kepala keluarga. Kemudian kami kembali melakukan wawancara-wawancara, dan pada tahap berikutnya kami mengajukan pertanyaan kontras dengan tujuan mendapatkan kesimpulan dan data-data yang terpercaya yang telah kami pertimbangkan melalui media sosial dan informan sebelumnya. Barulah dari sini kami mengambil kesimpulan sementara. Dari kesimpulan sementara ini, kami mulai menentukan tema-tema budaya apakah yang untuk penelitian kami. Tentunya tahap akhirnya adalah menulis etnografi. Menulis etnografi, kami sangat-sangat berpegang teguh kepada penelitian yang kami lakukan. Dikarenakan ciri utama dari penelitian etnografi adalah mengandalkan data-data yang telah kami lakukan dalam penelitian.
mencari pada data-data yang ada di media sosial. Pembahasan dan visi di karya tulis ini adalah menjawab rumusan masalah yang kami buat di bab 1. Rumusan masalah itu yang pertama, kondisi dan proses ritual KTG Sudalunda. Menurut hasil penelitian kami adalah KTG adalah desa wisata di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Jarak KTG dari Bandara Palopo sekitar 70 km. Di KTG terdapat rumah tongkonan, pantai, kuburan batu berusia kurang lebih 500 tahun. Tahukah rumah tongkonan di KTG dan di daerah lainnya berbeda? Kenapa bisa berbeda? Karena di KTG terdapat tanduk kerbau yang merapi. Apakah tanduk kerbau tersebut adalah hasil dari upacara pemakaman? Dan tanduk kerbau tersebut, masyarakat Toraja memiliki kepercayaan semakin banyak dan kerbau, maka semakin tinggi status sosialnya. Selanjutnya, ronda adalah dua yang digunakan untuk mengukur masyarakat asli Toraja. Kriteria pengukuran, jika seseorang memiliki sosial yang tinggi, status sosial yang tinggi, maka akan diukur bagian ronda yang paling tinggi. Di ronda terdapat lubang. Setiap lubang digunakan untuk mengukur satu keluarga. Berikutnya adalah upaya-upaya yang telah kami lakukan dan akan kami lakukan guna melestarikan kearifan lokal KTG Sudalunda. Tahap awal yang kami lakukan, kami menyebarkan angket melalui Google. Di situ berisi pengetahuan dan pertanyaan-pertanyaan. Dari situlah kami mengetahui seberapa besar masyarakat yang mengetahui, bahkan yang pernah berkunjung ke KTG Sudalunda. Dan hasilnya sebagian besar masyarakat tidak mengetahui, bahkan masyarakat Toraja sendiri tidak pernah mengunjungi KTG Sudalunda. Berikutnya kami untuk menarik minat masyarakat, kami membuat video-video menarik yang disebarkan melalui media sosial, kemudian YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Kemudian kami langkah berikutnya adalah bekerjasama dengan salah satu agen travel yang bernama Cindiki Jaya Bersama Travel. Dia adalah salah satu agen travel yang tetap melakukan perjalanan baik situasi apapun dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Berikutnya, kami juga menjajarkan hasil-hasil rumahan kerajinan tangan dari KTG Sudalunda menuju daerah lain dengan harapan bisa meningkatkan nilai ekonomi masyarakat dan mengenalkan kebudayaan serta hasil kerajinan berupa miniatur rumah tongkonan ke daerah luar daerah Toraja, Sulawesi Selatan. Simpulan dari hasil penelitian ini kami mendapatkan simpulan bahwa banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui tentang KTG Sudalunda, baik masyarakat luar Sulawesi maupun dalam Sulawesi. Sehingga kami melakukan upaya pelestarian dengan cara yang pertama, kami menyebar angket. Waktu presentasi kurang 2 menit. Video di YouTube. Dan yang selanjutnya bekerjasama dengan agen travel, dan yang terakhir kami juga memasarkan oleh-oleh khas wisata Toraja dan KTG. Berikutnya adalah harapan kami kepada orang-orang di sekitar kami. Contohnya adalah pemerintah, baik pemerintah daerah maupun Toraja maupun pemerintah daerah kami, diharapkan mau mempromosikan kearifan lokal KTG Sudalunda sebagai bagian kebudayaan Indonesia agar kearifan lokal tersebut tidak hilang. Berikutnya, kami sangat berharap pihak travel manapun, tidak hanya Cindiki Jaya Bersama Travel, mau memberikan program pariwisata baik kepada murid ataupun orang-orang lainnya untuk datang ke daerah KTG Sudalunda. Tante cantik sambil bergaya, tak lupa memakai alis saja. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa datang ke Toraja. Baik, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya, kepada Dewan Juri bisa memberikan komentar dan juga pertanyaan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja pada rumusan masalah yang kedua mengenai pengaruh pelestarian topeng terhadap peningkatan ekonomi kreatif ya. Halo, bisa didengar? Oke, jadi saya minta, halo, bisa didengar? Saya Bisa, Pak. Oke, jadi minta tolong kepada peserta untuk menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai pengaruh. bisa tolong diulang? Halo? Agak rusak di sini. Ya, minta tolong untuk dijawab rumusan masalah yang kedua mengenai pengaruh pelestarian topeng terhadap
peningkatan ekonomi masyarakat ya, ekonomi kreatif ya. Iya, Pak. Kita tolong itu dijawab karena ini apa namanya ya, mengarah pada angka gitu, kuantitatif. Jadi nanti peserta bisa menjelaskan Bapak, mohon maaf, judulnya berbeda dengan presentasi. Ini. Halo. Halo. Iya. Maaf, suaranya agak kacau sebentar ya, saya perbaiki sistemnya dulu. Coba bisa dijelaskan dulu judulnya ini apa tadi? Judul kami adalah Upaya Pelestarian Kearifan Lokal Pemakaman KTG Hutan sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia. Kurang jelas suaranya ya, putus-putus. Oke, bisa langsung ke Barahma dulu? Ya, baik. Saya ambil alih dulu. Selamat pagi adik-adik dari SMK Negeri 7 Malang. Selamat pagi, Kak. Oke. Ini yang paling saya tunggu sebenarnya ya presentasinya, karena kebetulan ini 2 jam dari rumah saya yang di Sulawesi Selatan. Jadi saya berasal dari Palopo dan untuk akses ke Toraja memang sangat dekat. Ada pernyataan yang sangat menggelitik di sini. Masyarakat Toraja sendiri tidak tahu keberadaan TTS dan Londa, padahal TTS dan Londa itu adik-adik adalah ikon dari Toraja itu sendiri. Jadi dari mana data tersebut adik-adik dapatkan sehingga bisa mengklaim bahwa masyarakat Toraja sendiri tidak tahu keberadaan Londa dan TTS, padahal kita tahu. Baik, Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Begini, kami mengenai apakah masyarakat Toraja tersebut mengetahui atau tidak, atau mengetahui betul tradisi-tradisi yang ada di dalamnya. Untuk mengetahui tentu saja mereka mengetahui seperti apa. Adik-adik sebelumnya hanya memberikan pertanyaan dulu untuk menjawab. Sepertinya diberikan waktu kepada moderator seperti yang kemarin, seperti itu adik-adik ya. Terus yang kedua adalah tahap penelitian yang adik-adik gambarkan itu sepertinya terbalik gitu. Harusnya nomor 1-nya di atas, terus nomor 12-nya di bawah. Jadi seperti itu aja. Ada 2 pertanyaan ya. Jadi dari mana data tersebut didapatkan sehingga mengklaim bahwa masyarakat di sana tidak mengetahui, dan kedua tahap penelitiannya mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih, Kak, atas pertanyaannya. Kami mendapatkan data masyarakat Toraja kurang mengetahui titik Londa. Yang pertama, kami menyebarluaskan angka Google Form, dan yang selanjutnya kami juga mewawancarai asli masyarakat Toraja. Dari data-data yang kami dapatkan melalui Google Form itu, sebagian besar masyarakat hanya mengetahui seperti apa wujudnya, akan tetapi untuk tradisi di dalamnya mereka tidak tahu, dan masyarakat juga tidak mengunjungi daerah tersebut. Itu adalah dampak sebagian besar. Untuk metode penelitian ini, kami menggunakan kualitatif pendekatan etnografi. Lalu mengapakah kami harus menggunakan data-data penilaian dari sana? Itu dikarenakan pada saat itu, data-data yang ada itu hanyalah sebagai wawasan untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana kita bisa mengetahuinya. Itu hanya sebagai data tambahan dalam metode penelitian kami, akan tetapi tidak kami gunakan data-data pokoknya. Kami di sini hanya mengandalkan jumlah-jumlah yang ada dalam setiap angket yang telah kami lakukan. Baik, terima kasih kepada peserta nomor urut ketiga. Selanjutnya, untuk peserta nomor urut keempat atas nama Muhammad Hernanda Kusuma,
dari SMA Negeri 2 Jombang. Apakah sudah siap? Sudah, Kak. Apakah bisa didengarkan? Ya, bisa langsung di-sharekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Multicultural education, wujudkan generasi ulul albab yang berkearifan lokal. Yang terhormat para dewan juri dan hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Muhammad Ernanda Kusuma, delegasi dari SMA Negeri 2 Jombang, akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Revitalisasi Pendidikan Islam, Analisis Model Pendidikan Masa Dinasti Abbasiyah berbasis Multicultural Education sebagai upaya mewujudkan generasi ulul albab yang berkearifan lokal. Berikut adalah isi dari presentasi saya. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, landasan teori. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir, penutup. Pendahuluan. Latar belakang mengapa saya mengangkat penelitian ini, karena pada tataran realita atau DASIN, merebaknya konflik SARA di Indonesia akibat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai potensi kekayaan kultural bagi generasi muda. Padahal idealitanya atau DASOLAN perlu adanya upaya untuk mengembangkan potensi kultural di Indonesia, serta upaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan kultural bagi generasi muda. Dengan adanya kesenjangan antara DASIN dan DASOLAN, maka peneliti tertarik untuk meneliti revitalisasi pendidikan Islam, analisis model pendidikan masa dinasti Abbasiyah berbasis multicultural education sebagai upaya mewujudkan generasi ulul albab yang berkearifan lokal. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui karakteristik model pendidikan masa dinasti Abbasiyah, untuk mengetahui revitalisasi pendidikan Islam berdasarkan analisis model pendidikan masa dinasti Abbasiyah berbasis multicultural education. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui revitalisasi pendidikan Islam berdasarkan analisis model pendidikan masa dinasti Abbasiyah berbasis multicultural education sebagai upaya mewujudkan generasi ulul albab yang berkearifan lokal. Manfaat penelitian yang pertama, manfaat teoretis, berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan, utamanya pemahaman pentingnya pendidikan dalam mewujudkan generasi ulul albab yang berkearifan lokal. Kemudian manfaat praktisnya yakni memaksimalkan kualitas sumber daya manusia berkarakter guna mewujudkan generasi ulul albab melalui revitalisasi pendidikan Islam yang berdasar pada analisis model pendidikan masa dinasti Abbasiyah. Landasan teori. Yang pertama, teori revitalisasi, yakni proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Kemudian konsep pendidikan Islam, yakni bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum Islam, menuju terbentuknya kepribadian utama yang akhlakul karimah. Konsep multicultural education, yakni pendidikan yang menjadikan kultur sebagai basis pembelajaran, di mana semua potensi kultur dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dengan kesesuaian karakteristik kultur yang ada. Kemudian konsep ulul albab, yakni orang yang mampu mengadakan inovasi serta eksplorasi, mampu menduniakan ruang dan waktu, seraya tetap konsisten terhadap Allah. Kemudian konsep kearifan lokal, yakni kepribadian budaya sebuah bangsa yang mampu menyerap bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain dengan adaptasi pandangan hidup masyarakat. Berikut ini adalah theoretical framework penelitian ini. Pada penelitian ini terdapat dua fokus besar, yakni revitalisasi pendidikan Islam yang berdasar pada model pendidikan masa dinasti Abbasiyah dan generasi ulul albab yang berkearifan lokal. Kami menjadikan multicultural education di basis dalam penelitian ini, serta mendialogkan kedua fokus tersebut dengan pisau analisis, teori revitalisasi, yakni mengoptimalkan pendidikan Islam, kemudian konsep pendidikan Islam, yakni menghasilkan generasi yang memiliki nilai agama, kemudian konsep multicultural education, yakni optimalisasi kekayaan kultural Indonesia, kemudian konsep ulul albab, yakni orang yang memiliki ketajaman intelektual, kemudian konsep kearifan lokal, yakni kekayaan nilai budaya bangsa.
kami menjadikan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Kemudian penelitian ini menurut teori-teori yang sudah ada dalam bab 2, maka batas frame dari penelitian ini yang pertama, penerapan model pendidikan masa dinasti Abbasiyah, kemudian revitalisasi pendidikan Islam dengan penerapan nilai yang humanis, toleransi, ukhuwah, dan demokratis. Kemudian upaya revitalisasi pendidikan Islam akan menghasilkan generasi ulul albab yang berkearifan lokal. Metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah library research atau penelitian kepustakaan dengan 2 sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk sumber data primer, kami menggunakan jurnal karya Sherly Mahrus tahun 2015, ya, Perspektif Sejarah Pendidikan Islam, dalam Jurnal Tarbiyah volume 1 nomor 1 tahun 2015. Kemudian untuk sumber data sekunder, kami menggunakan literatur yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, kami menggunakan teknik dokumentasi atau mencari data dengan teknik analisis data, deskriptif analitik dengan konten analisis. Hasil dan pembahasan. Pada fokus yang pertama, yakni karakteristik pendidikan masa dinasti Abbasiyah. Hasilnya, berdasarkan Jurnal Tarbiyah volume 1 nomor 1 tahun 2015, karakteristik pendidikan dinasti Abbasiyah meliputi metode talaki, rilah ilmiah, dan mujadalah atau dialektika. Pembahasannya, implementasi model pendidikan masa dinasti Abbasiyah mengalami perubahan seiring berbagai tuntutan perkembangan zaman yang semakin beragam. Pada fokus yang kedua, yakni revitalisasi pendidikan Islam yang berdasarkan analisis model pendidikan masa dinasti Abbasiyah yang berbasis multicultural education. Hasilnya, implementasi karakteristik model tersebut mampu mengembangkan nilai multicultural education melalui metode talaki yang mewujudkan nilai humanis, tasamuh, dan ukhuwah, dan rilah yang mewujudkan nilai humanis, tasamuh, ukhuwah, dan demokratis, serta mujadalah yang akan mewujudkan nilai humanis, tasamuh, ukhuwah, dan demokratis. Pembahasannya, revitalisasi pendidikan Islam yang berdasar pada analisis model pendidikan masa dinasti Abbasiyah mampu mewujudkan nilai multicultural education guna mengembangkan potensi kekayaan. Pada fokus yang ketiga, yakni revitalisasi pendidikan Islam berdasarkan analisis model pendidikan masa dinasti Abbasiyah yang berbasis multicultural education sebagai upaya mewujudkan generasi ulul albab yang berkearifan lokal. Hasilnya, revitalisasi pendidikan Islam berdasarkan analisis model tersebut akan menghasilkan generasi ulul yang berkearifan lokal dengan perwujudan nilai humanis, tasamuh, ukhuwah, dan demokratis. Pembahasannya, pemunculan ide berupa revitalisasi pendidikan Islam yang berdasar pada analisis pendidikan masa dinasti Abbasiyah mampu mewujudkan generasi ulul albab yang berkearifan lokal untuk meningkatkan pengembangan potensi kultural di Indonesia. Selanjutnya kesimpulan. Pada kesimpulan yang pertama, model pendidikan masa dinasti Abbasiyah memiliki karakteristik yang pertama, metode talaki, yang kedua, rilah ilmiah, yang ketiga, mujadalah atau dialektika, yang kedua yakni revitalisasi pendidikan Islam yang berdasar pada analisis model pendidikan dinasti Abbasiyah dapat dilakukan dengan perwujudan nilai multicultural education, yakni nilai humanis, tasamuh, ukhuwah, dan demokratis. Yang ketiga, revitalisasi pendidikan Islam berdasarkan analisis model pendidikan masa dinasti Abbasiyah akan mewujudkan generasi ulul albab berkarakter humanis, tasamuh, menjunjung tinggi ukhuwah, dan demokratis, serta tetap menguatkan nilai budaya bangsa. Untuk saran, peneliti menyarankan pembaca untuk dapat turut berkontribusi mengoptimalkan upaya revitalisasi pendidikan Islam yang berdasar pada analisis model pendidikan masa dinasti Abbasiyah guna mewujudkan generasi ulul albab yang berkearifan lokal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada para dewan juri bisa memberikan komentar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, ini dari SMPN 2 Jombang ya? Iya, Pak. Muhammad Ernanda, benar? Betul. Oke, pertanyaan saya cukup dijawab saja ya.
Apa yang membedakan rumusan masalah nomor 1 dan nomor 2? Langsung dijawab. Terima kasih atas pertanyaan dari Dewan Juri. Jadi perbedaan rumusan masalah antara nomor 1 dan nomor 2, pada rumusan masalah yang nomor 1 itu membahas tentang karakteristik model pendidikan masa dinasti Abbasiyah yang dalam artian Halo. Nomor 2 dan nomor 3 ya, bukan nomor 1. Nomor 2 dan nomor 3. Oh iya. Rumusan masalah nomor 2 dan nomor 3, ya. Ya. Jadi pada fokus yang kedua itu kami mendialogkan karakteristik dinasti Abbasiyah dengan nilai-nilai multicultural education, yakni nilai humanis, tasamuh, ukhuwah, dan demokratis. Kemudian pada fokus yang ketiga, ini kami melanjutkan untuk mewujudkan generasi ulul albab yang berkearifan lokal. Nah, generasi ulul albab ini adalah generasi yang memiliki ketajaman intelektual. Kemudian buktinya ada dengan yang berkearifan lokal. Dengan kata yang berkearifan lokal ini dengan tetap mengacu pada budaya atau multicultural education yang berdasarkan budaya Indonesia seperti nilai humanis, tasamuh, ukhuwah, dan demokratis. Jadi untuk fokus yang ketiga ini fokus untuk membahas tentang bagaimana perannya. Saya sudah paham. Baik Pak, terima kasih. Sebenarnya cukup itu rumusan 1 dan 3 saja. Jadi 2 itu dicukupkan dengan yang ketiga. Itu saja kesimpulannya. Oke, terima kasih. Oke. Halo Ernanda. Iya. Ya, presentasi yang luar biasa. Terlihat bahwa Ernanda memang menguasai materinya. Di sini menarik ya, karena mengangkat model pendidikan model Abbasiyah. Nah, yang ingin saya tanyakan, seberapa besarkah presentasi keberhasilan jika ini kemudian diterapkan di Indonesia? Karena sebenarnya hari ini kita itu sedang dihadapkan dengan pendidikan dengan berlandas pada teknologi. Nah, kalau kita kembali ke masa lalu, kira-kira peran dari model Abbasiyah untuk menanggulangi masalah seperti teknologi dan sebagainya itu seperti apa gitu? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Jadi yang perlu kita ketahui bahwasanya selain dari rentang sejarah di mana pendidikan dinasti Abbasiyah ini merupakan dinasti di mana pendidikan dan ilmu pengetahuan mencapai pada masa keemasannya, yang perlu kita ketahui juga bahwasanya teknologi dan pengembangan ilmu iptek saat ini itu pada dasarnya adalah pengembangan dari temuan yang ada pada zaman dinasti Abbasiyah. Contohnya adalah teori relativitas. Itu terdapat ilmuwan pada zaman dinasti Abbasiyah yang pernah membayangkan bagaimana jarak dari bumi menuju ke langit, dan itu terdapat dalam Al-Quran. Maka dari itu, pada masa dinasti Abbasiyah, itu peneliti tersebut ingin membuktikan apakah dalam Al-Quran ini benar nyatanya seperti itu. Kemudian pada masa, maksud saya pendidikan Barat, itu jadinya ada teori relativitas yang memunculkan ada kecepatan cahaya. Begitu, Kak. Sudah, Ernanda? Iya, Kak. Oke. Ya, terima kasih Ernanda, jawaban yang cukup realistis dan teori yang juga disampaikan juga berkenan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para Dewan Juri yang telah memberikan pertanyaan dan juga baik, terima kasih kepada peserta nomor urut 4. Ya, terima kasih, Kak. Selanjutnya,
Peserta nomor urut kelima atas nama Izaini Nur Aziza dan Agus Budi Santoso dari SMK Negeri 7 Malang. Apakah sudah siap? Baik, apakah terdengar suara kami, Kak? Ya, sudah terdengar. Baik. Bisa di-share slide-nya. Baik, bisa langsung dimulai untuk presentasi. Siap. Jika kita berintegritas, pastilah kita bersatu. Terimalah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Juri LKTN OISMA 2020. Yang kami hormati Panitia LKTN OISMA 2020. Yang berbahagia para finalis LKTN OISMA 2020. Sebelumnya perkenalkan kami dari SMK Negeri 7 Malang, nama saya Agus Budi Santoso dan ini rekan saya yaitu Izaini Nur Aziza Edward. Kami di sini akan mempresentasikan karya tulis kami yang berjudul Upaya Pelestarian Topeng Malangan sebagai Kearifan Lokal Malang untuk Peningkatan Ekonomi Kreatif. Baik, ini adalah Kampung Topeng Malangan Desaku Menanti. Salah satu kearifan lokal Kota Malang adalah topeng Malangan, akan tetapi bisa dilihat pada video berikut. Berdasarkan tinjauan kami melalui berbagai tempat seperti pasar, pemukiman warga, tempat penjualan aksesoris, tidak ditemukannya kearifan lokal topeng Malangan sebagai ciri khas dari Kota Malang. Hal ini tentunya menjadi tanda tanya besar bahwa Kota Malang yang terkenal dengan topeng Malangannya, akan tetapi topeng Malangan tidak mengalami suatu perkembangan. Apabila kita analisis lebih lanjut, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap topeng Malangan. Usaha di bidang produksi topeng juga tidak ada. Usaha di bidang industri kreatif juga tidak ada. Bahkan topeng Malangan juga tidak berpengaruh pada berkembangnya ekonomi kreatif dan sumbangsih dalam peningkatan ekonomi kreatif. Lalu, adanya kesenian lain yang diminati masyarakat menjadi hambatan pelestarian topeng Malangan. Misalnya saja kebudayaan jaranan. Kebudayaan jaranan ini adalah kebudayaan luar Malang yang berkembang di dalam Malang. Kita sebagai generasi muda tentunya harus memiliki sikap selektif dalam menerima suatu budaya. Apabila hal ini dilakukan begitu saja tanpa ada upaya pelestarian, maka akan berdampak yang signifikan terhadap eksistensi dari topeng Malangan ini. Diperlukan upaya yang keras, ide kreatif, dan kerjasama dari berbagai pihak untuk turut melestarikan topeng Malangan ini. Oleh karena itu, kami sebagai peneliti menyadari bahwa pentingnya dalam melakukan penelitian ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oleh karena itu, kami mengambil sebuah judul yaitu Upaya Pelestarian Topeng Malangan sebagai Kearifan Lokal Malang untuk Peningkatan Ekonomi Kreatif. Baik, kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana upaya pelestarian topeng Malangan sebagai kearifan lokal Malang untuk peningkatan ekonomi kreatif. Yang kedua, bagaimana pengaruh dari upaya pelestarian topeng Malangan sebagai kearifan lokal Malang untuk peningkatan ekonomi kreatif. Lalu, tujuan penelitian kami yaitu yang pertama, untuk mengetahui upaya pelestarian topeng Malangan sebagai kearifan lokal Malang untuk peningkatan ekonomi kreatif. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dari upaya pelestarian topeng Malangan sebagai kearifan lokal Malang untuk peningkatan ekonomi kreatif. Baik, masuk di bab 2, kajian pustaka. Pelestarian merupakan upaya untuk mempertahankan suatu budaya lokal menurut Al-Wasilah, Ranjabar, dan Yunus. Topeng Malangan merupakan kesenian khas Malang yang mementaskan cerita Panji menurut Hidajat, Supriyanto, dan Adi Pramono. Kearifan lokal merupakan suatu identitas atau kepribadian budaya suatu bangsa menurut Wibowo, Fajarini, dan Alfian. Ekonomi kreatif merupakan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dalam peningkatan ekonomi, menurut Suryana, Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Baik, kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Sebelumnya kami sudah melakukan upaya pelestarian topeng Malangan jauh sebelum lomba ini diadakan. Terima kasih kepada OISMA yang sudah mewadahi kami untuk turut melestarikan topeng Malangan. Untuk waktu yang kami lakukan yaitu pembuatan topeng Malangan di SMK Negeri 7 Malang pada bulan Agustus 2019. Sedangkan kegiatan fashion bertema topeng Malangan kita lakukan pada tanggal 20 Oktober 2019 dan upaya lain terkait dengan topeng Malangan kita lakukan pada 30 Juni sampai 2 September 2020. Lalu jenis penelitian, kami menggunakan jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif, di mana metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang upaya pelestarian topeng Malangan sebagai kearifan lokal Malang untuk peningkatan ekonomi kreatif.
Penelitian ini berdasar pada kondisi ilmiah sebagai sumber data langsung, peneliti sebagai instrumen utama, bersikap deskriptif. Kami mengumpulkan data dari beberapa kata-kata, bukan angka. Lalu bersifat induktif, yaitu kami membuat kesimpulan dari berbagai rincian data. Untuk teknik pengumpulan data dibagi menjadi 3, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen. Wawancara di sini kami tujukan kepada berbagai kelompok responden seperti koordinator Kampung Topeng Malangan, ke seniman muda Padepokan Seni Topeng Malangan Asmoro Bangun, dan seniman muda di bidang usaha kuliner. Lalu teknik analisa data. Teknik analisa data menurut Sugiono 2007 yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua penyajian data, yang ketiga reduksi data, dan yang keempat kesimpulan. Dari 166 responden, data itu kami kumpulkan, kami paparkan, kami sajikan, lalu kita masuk ke proses reduksi data. Reduksi data kita mengambil sebuah jawaban yang berpotongan atau jawaban yang beririsan, lalu diperoleh hasil reduksi. Hasil reduksi ini akan menjadi dasar untuk upaya menarik sebuah kesimpulan. Di bab 4, sebelum kami melakukan upaya penelitian, kami harus benar-benar mengetahui permasalahan dan kelemahan apa yang ada di lingkungan masyarakat, sehingga kami melakukan analisa tingkat pengetahuan masyarakat serta pengembangan usaha terkait Topeng Malangan. Hasil analisa kami peroleh dari data penyebaran angket melalui Google Form. Bisa dilihat, data ini menyajikan permasalahan dan kelemahan yang ada. Inilah yang kami jadikan dasar untuk melakukan upaya pelestarian Topeng Malangan. Apa sih upaya yang telah kami lakukan? Yang pertama, memproduksi Topeng Malangan diwadahi oleh Ekstrakurikuler KIR bekerjasama dengan UD Tria Pratama mengundang Bapak Munir untuk melakukan pelatihan pembuatan topeng dari awal hingga finishing. Dengan memanfaatkan sosial media yang saat ini sangat digemari generasi muda seperti YouTube, Facebook, dan juga IG, kami mempromosikan tempat wisata berbasis topeng. Contohnya Kampung Topeng Desaku Menanti. Sebagai generasi muda, kami harus benar-benar mendalami sejarah Topeng Malangan. Di manakah kami mendalami sejarah Topeng Malangan? Tentu saja, tempat yang berkaitan erat dengan Topeng Malangan yaitu Padepokan Seni Tari Topeng Asmoro Bangun. Padepokan ini didirikan oleh Mbak Karimun, sang maestro topeng. Kami juga memetakan bakat generasi muda khususnya di bidang seni tari. Salah satu siswa SMK Negeri 7 Malang telah ikut terlibat dalam kegiatan lomba tari, di mana telah diikuti 150 peserta dengan mengupload video di salah satu channel YouTube. Bapak Ibu Dewan Juri bisa melihat link yang telah kami cantumkan di karya. Dengan memanfaatkan perkembangan kuliner yang ada di Kota Malang, kami bekerja sama dengan pemilik atau pengusaha muda di bidang kuliner, Mas Agus Kunaindi. Beliau menerima ide kami untuk mengubah konsep topeng, mengubah konsep kafe menjadi konsep topeng Malangan. Kemudian mengangkat tema topeng Malangan dalam kegiatan fashion. SMK Negeri 7 Malang membuat desain fashion dengan aksesoris topeng Malangan. Alhamdulillah mendapat juara 1 di Bakorwil. Bapak Ibu bisa melihat desain fashion kami di lampiran gambar. Selanjutnya kami juga terus mempromosikan Topeng Malangan, khususnya di generasi muda yang memiliki peluang sangat besar untuk melestarikan Topeng Malangan, yaitu di organisasi IPNU IPPNU Kecamatan Wagir. Kami juga memiliki ide untuk mengkoleksi Topeng Malangan dan memajang Topeng Malangan di lobi SMK Negeri 7 Malang. Pengaruh apa sih dari upaya yang kami lakukan? Tentu saja banyak. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Topeng Malangan, di mana dapat membaca deskripsi dari Google Form yang kami sebarkan. Yang kedua, untuk memproduksi Topeng Malangan mendapat income dari produk penjualan dan meningkatkan ekonomi kreatif. Ketiga, untuk pemanfaatan sosial media dapat meningkatkan jumlah pengunjung, membantu meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat sekitar. Yang keempat, bekerjasama dengan pengusaha muda pemilik kafe dapat mempromosikan kearifan lokal serta membuat lapangan kerja baru bagi para pengangguran. Yang kelima, menjadikan satu antara kesenian Topeng Malangan dengan desain busana dapat menjadi inspirasi tren busana serta memberi keuntungan dari hasil pemesanan busana bertema Topeng Malangan. Yang keenam, pemajangan pada lobi SMK Negeri 7 Malang dapat mengenalkan Topeng Malangan kepada para tamu untuk menarik perhatian tamu dalam mempelajari Topeng Malangan serta menjadi inspirasi interior bertema Topeng Malangan. Berdasarkan dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa
Upaya pelestarian topeng Malangan dapat memberikan hasil, yaitu memproduksi topeng Mohon Malangan. maaf, waktu presentasi kurang 1 menit. Tempat wisata berbasis topeng Malangan, mendalami sejarah topeng Malangan kepada Bagan Seni Topeng Malangan Asmoro Bangun, memetakan bakat dan minat siswa melalui eskul, mendesain kafe bertema topeng Malangan, mengangkat tema topeng Malangan dalam kegiatan fashion, mempromosikan kearifan lokal topeng Malangan kepada generasi muda, dan mengoleksi topeng Malangan dan pemajangan pada lobi di SMK Negeri 7 Malang. Lalu pengaruhnya dapat disimpulkan bahwa meningkatkan pengetahuan tentang topeng Malangan, mendapat keuntungan secara ekonomi dari hasil penjualan produk topeng Malangan, meningkatnya jumlah pengunjung sehingga meningkatkan ekonomi kreatif bagi warga sekitar, dapat menarik minat masyarakat dalam mempelajari tari topeng Malangan. Terjalinnya kerjasama dengan pengusaha kafe bertema topeng Malangan dapat menciptakan lapangan kerja baru, menjadi inspirasi tren busana saat ini melalui pemajangan topeng Malangan dan menjadi interior ruangan sekaligus mengenalkan topeng Malangan ke kalangan masyarakat. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Jalan-jalan lihat cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Demikian dari kelompok kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Dewan Juri bisa memberikan komentar atau pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang terdengar kan? Ada kesalahan teknis. Tadi ada kesalahan teknis antara Arista Nauri sama-sama SMKN 7 Malang dengan Agus Budi ini ya. Mohon maaf kurang terdengar nggih, Kak? Iya, halo, bisa didengarkan? Kurang keras Kak ya suaranya. Sudah kedengaran? Halo. 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 Sudah dengar ya? Sudah dengar. Halo. Halo. Ya mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sedikit. Ini ada dua sama-sama dari SMKN Malang ya, dari antara Arista Nauri dengan Agus Budi. Karena tadi saya untuk Arista Nauri ini terkendala sinyal dan hanya mendengar sedikit-sedikit seperti itu. Oke, ini pertanyaan yang untuk Arista saya berikan kepada Agus Budi yang juga sama-sama dari SMKN 7 Malang tadi. Jadi untuk rumusan masalah yang kedua itu terkait pengaruh seperti itu. Jadi ini kan antara pengaruh upaya pelestarian terhadap peningkatan ekonomi. Jadi kata-kata peningkatan ekonomi, kan di situ harus ada persentase, ada berapa persen peningkatan ekonomi itu. Jadi kalau kita bicara pada pengaruh, seberapa besar pengaruhnya, ada atau tidaknya pengaruhnya, seberapa besar pengaruhnya. Jadi kalau seperti itu jawabannya apa pertanyaannya, maka jawabannya adalah berbentuk angka seharusnya seperti itu. Jadi atau nanti bisa dijawab dulu lah, mungkin punya persepsi lain tentang ini. Kalau persepsi saya, ini untuk pendekatan atau teknik analisis datanya saya harus menggunakan metode kuantitatif seperti itu. Jadi nanti bisa dijelaskan bahwa ekonomi masyarakat di di wilayah Malang misalnya ekonominya seperti ini. Kemudian dengan adanya pelestarian topeng Malang ini nanti ekonominya bisa meningkat. Misalnya seperti itu. Jadi sejauh mana pengaruhnya itu? Jadi harus ada angka yang jelas di situ, seperti itu. Oke, itu sajalah dari saya. Terima kasih. Bisa langsung dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dijawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari tadi kita kan ini salah satu karya tulis ilmiah yang memang saya rasa harus butuh metode penelitian kuantitatif ya, karena judulnya mengenai peningkatan ekonomi. Jadi kita harus tahu dari sebelum ada topeng Malangan ini berapa ekonomi masyarakat, tingkat ekonomi masyarakat yang kemudian maju atau mengalami peningkatan gitu. Tapi di sini saya ingin fokus kepada apa sih sebenarnya faktor penghambat yang dialami adik-adik selama mempromosikan topeng Malangan ini. Terus bagaimana strategi adik-adik untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Karena dari tadi kita cuma dengar, oh saya melakukan ini, saya melakukan ini, saya melakukan ini. Terus selama proses itu apa saja yang kemudian menjadi kendala adik-adik gitu. Jadi mungkin itu aja ya. Terima kasih. Sukses terus. Menurut saya yaitu hambatan kami yaitu kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian topeng Malangan ini, Kak. Kami sudah berupaya untuk melakukan upaya pelestarian, tetapi
respon positifnya itu ada respon positif, ada respon negatif dari berbagai masyarakat. Kemudian saya akan menjawab dari pertanyaan yang pertama. Kami menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif, di mana metode ini menjabarkan dengan kata-kata, tidak menggunakan angka. Oleh sebab itu, kami tidak mencantumkan persentase dari peningkatan ekonomi sebelum kami melakukan upaya dan juga sesudah kami melakukan upaya. Terima kasih. Oke, begitu Kak jawabannya. Begitu Kak jawabannya. Oke. Ya, terima kasih kepada peserta nomor urut 6. Terima kasih kembali. Kepada peserta nomor urut ke-6 atas nama Aunadia Zenia dan Chandra Wardani dari SMA Negeri 1 Probolinggo. Apakah sudah siap? Siap, Pak. Bisa langsung di-share. Bisa langsung di-share kan? Apakah tampilan PPT sudah ada, Kak? Masih belum terlihat ya? Sebentar, Kak. Baik, sebentar Pak. Bisa kan Apakah sudah ada, Kak? Belum. Bisa. Masih belum tampil. Belum ada di situ. Mohon maaf untuk peserta nomor urut 5. Share screen-nya bisa ditutup enggak? Ya, sudah bisa terlihat. Bisa langsung dimulai untuk presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang kami hormati Kakak Panitia OISEMA, serta peserta finalis LKTI OISEMA tahun 2020 yang kami banggakan. Pagi hari main layang-layang, malamnya kena ramalan. Tak kenal maka tak sayang, persilahkan kami untuk kenalan. Perkenalkan, nama saya Chandra Wardani dari SMA N1 Probolinggo, dan perkenalkan teman kami,
Aunadia Zenia Febrianti dari SMA Negeri 1 Kota Probolinggo. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan karya tulis kami yang berjudul Penerapan Kampus Bujat Berbasis Wisata Edukasi Guna Meningkatkan Pelestarian Kearifan Lokal Kota Probolinggo. Bab 1. Pendahuluan. Adapun latar belakang dari karya tulis ini yaitu Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya. Namun, di era globalisasi saat ini, nilai kearifan lokal saja kurang diperhatikan oleh masyarakat. Akibatnya, budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang lambat laun akan pudar. Sehingga perlu adanya penerapan kearifan lokal yang dapat melestarikan budaya setempat secara efektif. Menurut Gibson dalam bukunya yaitu yang berjudul Organisasi Perilaku, Struktur, dan Proses, mengemukakan bahwa wisata edukasi adalah tren pariwisata masa depan yang menawarkan liburan berorientasi mendidik untuk semua kelompok umur. Hal ini menunjukkan bahwa wisata tidak hanya dijadikan sebagai media hiburan saja, akan tetapi dapat juga dijadikan sebagai wadah edukasi bagi masyarakat. Maka dari itu, dibentuknya Kampung Seni Budaya berbasis wisata edukasi merupakan cara yang tepat dan efektif untuk melestarikan budaya lokal. Kemudian, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh penerapan Kampung Seni Budaya terhadap kearifan lokal Kota Probolinggo? Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan Kampung Seni Budaya Jati atau Kampus Bujat sebagai wisata edukasi dan dapat dikenal oleh banyak masyarakat? Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penerapan Kampung Seni Budaya terhadap kearifan lokal Kota Probolinggo. Dan yang kedua, untuk mengetahui upaya dalam meningkatkan Kampung Seni Budaya Jati atau Kampus Bujat sebagai wisata edukasi yang dikenal oleh banyak masyarakat. Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal adalah identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengelola budaya yang berasal dari luar negeri menjadi watak dan kemampuan sendiri. Yang kedua, apa itu wisata edukasi? Wisata edukasi merupakan wisata yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran ataupun pengetahuan mengenai bidang kerja yang dikunjunginya. Yang ketiga, apa itu kampung? Kampung merupakan suatu bentuk permukiman di wilayah perkotaan yang khas Indonesia dengan ciri-ciri khas tertentu. Yang terakhir, apa itu seni? Seni merupakan keindahan yang merupakan ekspresi ruh dan budaya manusia, serta lahir dari sisi terdalam manusia didorong oleh kecenderungan seniman melihat sesuatu yang indah. Selanjutnya adalah metode penelitian. Kami menggunakan metode penelitian secara observasi terhadap Kampung Seni Budaya di Kelurahan Jati. Observasi yang kami lakukan pada tanggal 25 Agustus tahun 2020 di Jalan Sunan Kalijogo, RW 8, Kelurahan Jati, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kami mewawancarai salah satu warga Jati yang bernama Randy BS yang siap ikut untuk berpartisipasi dalam penerapan Kampus Bujat. Teknik analisa data yang kami ambil secara deskriptif, yaitu menggambarkan tentang penerapan Kampus Bujat ini. Next. Kemudian pembahasan. Gambaran umum dari Kampus Bujat. Kampus Bujat merupakan singkatan dari Kampung Seni Budaya Jati. Kampung ini berlokasi di Jalan Sunan Kalijaga, RW 08, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Kelurahan Jati terpilih sebagai kampung seni budaya sebab potensi lingkungannya. Dan di sana terlahir beberapa tokoh seniman yang dapat mengembangkan kearifan lokal Kota Probolinggo. Pada tampilan PPT terdapat rancangan denah Kampus Bujat yang telah kami buat saat observasi di RW 8, Kelurahan Jati. Pada tepi jalan terdapat tempat pusat Kampus Bujat. Di sanalah para pengunjung dapat melihat beberapa hasil karya seni dari anggota Sanggar Seni Kampus Bujat. Kemudian, jika memasuki jalan Kampus Bujat, terdapat rumah-rumah seniman yang akan dijadikan sebagai tempat sanggar latihan. Adapun seni dan budaya yang dikembangkan di Kampus Bujat, antara lain, yang pertama,
musik tradisional dengan julukan Wirojalu. Untuk yang kedua, seni ludruk dengan julukan Rukun Damai. Dan untuk yang ketiga, yaitu seni tari tradisional khas Kota Probolinggo, yaitu tari Jaran Bodak. Dan yang keempat, seni lukis mural serta pengolahan plastik. Selanjutnya, bagaimana pengaruh kampus Bujat ini? Yaitu pengaruh kampus Bujat yang utama yaitu untuk melestarikan kearifan lokal Kota Probolinggo agar kearifan lokal Kota Probolinggo tidak mudah pudar. Yang kedua, bagaimana wadah edukasi yaitu berpengaruh sebagai wadah edukasi bagi generasi muda dalam mengembangkan bakat dan minat di bidang kesenian. Nah, hal ini menunjukkan adanya rasa cinta terhadap budaya lokal. Yang ketiga, sebagai salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Probolinggo yang bernuansa kesenian. Untuk yang ketiga, penerapan kampus Bujat. Agar kampus Bujat dikenal oleh banyak masyarakat, terutama masyarakat Kota Probolinggo, maka diadakannya event pertunjukan seni yang diperankan oleh anggota Sanggar Seni Kampus Bujat. Pelaksanaan Kampus Bujat ini diadakan setiap awal bulan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya lokal Kota Probolinggo tetap terlestarikan. Pertunjukan seni ini terbuka untuk umum dan tanpa dipungut biaya sedikit pun. Disinilah peran pemerintah untuk ikut mendukung event Kampus Bujat. Nah, selanjutnya, cara promosi Kampus Bujat. Nah, agar Kampus Bujat lebih dikenal oleh banyak masyarakat, khususnya masyarakat Kota Probolinggo, cara efektif yang kita lakukan yaitu membuat brosur atau pamflet untuk media promosi. Kita sebagai generasi muda harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menggunakan sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain untuk menyebarkan informasi Kampus Bujat ini. Sehingga wisata edukasi Kampus Bujat dikenal banyak orang dan mudah menarik perhatian masyarakat yang dikunjungi. Kemudian, kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Kampung Seni Budaya berpengaruh sebagai wadah pelestarian budaya berbasis wisata edukasi sehingga dapat menumbuhkan rasa cinta serta mengembangkan minat dan bakat dalam mempelajari kesenian yang ada di Kota Probolinggo. Yang kedua, upaya meningkatkan Kampus Bujat sebagai wisata edukasi yaitu dengan mengadakan pertunjukan setiap awal bulan yang didukung adanya metode promosi secara online, sehingga Kampus Bujat lebih dikenal oleh banyak masyarakat. Dan selanjutnya, untuk yang selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, untuk memperbaiki pengamatan selanjutnya, disarankan untuk lebih detail dalam menuliskan metode pengamatan dan hasil pembahasan. Untuk yang kedua, untuk pemerintah Kota Probolinggo diharapkan selalu mendukung program Kampus Bujat yang berbasis wisata edukasi untuk melestarikan budaya Kota Probolinggo. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para dewan juri dipersilakan untuk memberikan komentar atau pertanyaan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Udah ya. Ya, maaf ya karena di rumah ini sinyalnya agak pedot-pedot ya. Seperti itu. Oke, ini hampir sama dengan yang sebelumnya tadi. Saya itu nggak terlalu banyak pada isi atau materi yang kalian sampaikan ya, tapi lebih pada teknik analisis, teknik penulisan, sistematika penulisan, dan lain sebagainya. Jadi kalau teknisnya, kemudian sistematikanya, kemudian teknik analisisnya itu kurang bagus, maka pesan yang disampaikan juga bakal tidak sinkron jadinya seperti itu. Oke. Jadi ini pada rumusan masalah yang pertama. Jadi coba tolong dijawab saja. Kira-kira pengaruh penerapan kampung seni budaya itu terhadap kearifan lokal Kota Probolinggo itu seperti apa pengaruhnya? Pengaruhnya itu, oke lah biasanya kalau itu dengar pengaruh positif, pengaruh negatif seperti itu. Ada atau tidaknya pengaruh seperti itu. Kalau ada seperti apa, kalau tidak ada bagaimana seperti itu. Jadi harus ada ukuran di situ. Jadi kalau persoalannya seperti ini, maka nanti
semuanya itu berubah total seperti itu. Jadi mengenai teknik analisis datanya, pengambilan sampel, dan lain sebagainya itu nanti akan berbeda. Oke, silakan dijawab dulu. Kira-kira pengaruhnya itu bagaimana pengaruhnya? Jadi jangan menjawab pengaruh sebagai berpengaruh untuk, itu kurang tepat diksi bahasanya itu. Ya, belum menjawab pertanyaan seperti itulah. Belum menjawab rumusan masalah. Oke, silakan dijawab, saudara. Langsung dijawab saja lah. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak. Jadi kampus Bujat ini sebagai wadah edukasi untuk mempelajari dan mengembangkan minat dan bakat pemuda-pemudi untuk mengembangkan minatnya dalam kesenian tradisional. Jadi adanya kampus Bujat ini, budaya Probolinggo atau kearifan lokal kota Probolinggo tetap terlestarikan. Karena dalam kampus Bujat ini menyediakan media bagi masyarakat sekitar seperti pemuda atau masyarakat di sekitar itu dapat berkunjung di kampus Bujat ini untuk sebagai minat atau bakat dalam kesenian, bisa melatih bakat dan kesenian di kampus Bujat ini yang kami buat. Oke. Jadi intinya itu bukan pengaruh ya, berfungsi gitulah mudah ya bahasanya, berfungsi untuk melestarikan, berfungsi untuk sebagai wadah edukasi. Jadi bahasa pengaruh itu kuantitatif, menunjukkan angka-angka gitu ya. Itu nanti kedepannya kalian paham sendiri kalau udah jadi mahasiswa, mungkin lebih banyak belajar metodologi. Oke lah, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke, kepada Mbak Rahma, ada tambahan? Oke, terima kasih moderator. Selamat pagi adik-adik peserta terakhir ya. Ya Kak, selamat pagi. Biasanya peserta terakhir itu, peserta pertama, peserta terakhir itu mulai kaku-kakunya gitu. Nah, jadi gini, saya setuju sama pernyataan Bapak Salim bahwa memang kalau untuk judul pengaruh peningkatan itu memang harus kuantitatif. Kenapa? Karena kita harus menunjukkan bukti realnya gitu. Kecuali kalau peran, fungsi, nah itu mungkin lebih tepat. Nah itu mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Kuantitatif itu seperti apa, kualitatif itu seperti apa gitu. Nah di sini saya cuma mau bertanya gitu. Letak edukasinya itu di mana gitu? Dalam penerapan kampus Bujat ini. Karena dari tadi sepertinya bukan edukasi sih, tapi memang bagaimana cara untuk meningkatkan pariwisata itu seperti apa gitu. Baik, terima kasih Kak pertanyaannya. Jadi ini sebagai wisata edukasi, yaitu untuk mengajarkan budaya yang dulu diberi oleh nenek moyang, sehingga para pengunjung bisa melihat budaya-budaya kota Probolinggo. Di Kelurahan Jati sebelumnya terdapat seniman-seniman yang ahli dalam seperti kesenian khas kota Probolinggo seperti jaran bodak, terus ludruk, dan lain-lain sebagainya yang dilampirkan tersebut. Nah, di sana terdapat seniman dan beliau dapat mengedukasi pengunjung untuk bisa mengetahui budaya-budaya lokal kota Probolinggo. Baik, terima kasih jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para dewan juri yang telah memberikan komentar dan juga pertanyaan kepada para finalis. Ya, terima kasih kepada seluruh finalis LKTIN OISEMA 2020 yang telah ikut berpartisipasi, dan terima kasih juga kepada para dewan juri yang telah memberikan komentar-komentar kepada para peserta.
Saya selaku moderator mewakili seluruh panitia yang bertugas, mohon maaf apabila terjadi kendala selama acara berlangsung. Dan untuk pengumuman perlombaan bisa ditunggu waktu tanggal 27 September, bisa dilihat di Instagram OISEMA. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.